Setiap ketemu dia sama dia harus cium tangan. Ini parah nih. Cium tangan 2 kali. Ini parah. 2 kali cium tangan. Barokah. Dalam kita mengkaji, dalam kita mengaji, dalam kita beragama, dalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukumnya bersalaman, cium tangan, baik kepada kedua orang tua atau kepada guru kita, kepada ustaz kita. Sebuah amaliyah yang baik yang telah diajarkan oleh pendahulu-pendahulu kita, itu para sahabat, tabi'in dan ulama-ulama yang sekarang, yaitu guru-guru kita. Itu ketika setiap bertemu dengan orang tua kita, baik itu diajarkan mulai sejak kecil. Kita itu mulai bisa berbicara, bisa berjalan, bisa bicara, ataupun sudah agak mengerti dengan kelakuan orang tua, sehingga kita oleh orang tua kita itu diajarkan untuk salaman dan cium tangan. Dan ini sudah dicontohkan oleh Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Beda dengan saudara kita yaitu Salafi Wahabi, ya mungkin ustadz-ustadz atau orang-orang seperti ini itu tidak pernah baca kitab-kitabnya ulama yang lain, yang dibaca kitab-kitab yang hanya isinya bid'ahkan orang, menjelek-jelekan orang, sehingga tidak tahu bagaimana di dalam kitabnya itu tidak ada pembahasan tentang mencium tangan orang tua atau guru, salaman dan mencium tangan. Atau mungkin memang tidak ada dalam kitab mereka itu, yang dibahas hanya TBC saja yang dibahas. Salah satu contoh di video ini. Setiap ketemu dia sama dia harus cium tangan. Ini parah nih. Barokahnya. Kadang-kadang dia nggak cukup sekali, cium tangan 2 kali. Ini parah. 2 kali cium tangan. Supaya barokah. Nggak boleh. Menurut Engkong Jawas ini, cium tangan itu tidak boleh katanya. Ya, orang ini ya kata saya tadi tidak pernah membaca kitabnya ulama lain, yang dibaca adalah kitabnya ulamanya sendiri, di mana dalam kitabnya itu ya ada mungkin tapi sedikit, tapi mungkin disembunyikan hadis ini. Kemana, apakah betul mencium tangan orang tua, guru itu tidak boleh? Jelasnya ini dari ulama mazhab Hanafi, yaitu Syekh Al-Ashqafi menerangkan wala ba'sa bitakbil yadir alimi rajulil alimi wal mutarra'i ala sabil tabarruki. Ini menurut Syekh yang bermazhab Hanafi. Katanya ulama salaf, tapi kenapa mengharamkan cium tangan, padahal ulama salaf, muridnya Imam Hanafi yaitu Syekh Al-Ashqafi dalam kitab Mukhtar Tanwir. Kemudian lagi Syekh Musli ya juga bermazhab Hanafi ini. Wala ba'sa bi takbil yadil alimi wa sultanil adili. Bahkan raja yang adil pun tidak apa-apa cium tangannya. Kemudian ini dari mazhab Ambali yaitu Syekh Al-Buti, wayubahu takbirul yadi wa ra'si tayayyunan wa ikraman wa ihtiraman ma'a amni syahwati.
Ini mencium tangan dan kepala sebagai semata-mata karena menghormati dan memuliakan. Ma'amni syahwati, yaitu aman dari syahwat. Menurut Ibnu Muflih, wa amma takbilul yadil animi wal karimi dirabtihi wa sayyidi li sultanihi fajaizun, ya. Cium tangan orang alim karena kemuliaannya dan juga karena orang dan para penguasa itu dan presiden lah, atau sekarang itu presiden, menteri, gubernur, bupati itu dibolehkan. Terus ini dalam kitab Al-Wajiz, dalam kitab Wajiz, wa ma takbil jadi fa in kana li zuhdi sahibil jadi wa salahi au ilmihi asyarfihi wasyanatihi wa nahwihi minal umurin diniyah wa mustahabun. Mencium, sedangkan mencium tangan karena zuhudnya orang yang punya tangan dan solihnya, atau karena ilmunya, atau karena kemuliaannya, atau wasyanatihi dan karena menjaga minal umuril diniyah terhadap perkara-perkara keagamaan, fa mustahabun, maka dianjurkan. Ini pendapat-pendapatnya ulama, ya. Kemudian ini dari hadis Usamah bin Syarik ini, qala qumna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqabalna yadahu. Ini yang dari hadis wa sanaduhu qawiyun, dari Usamah bin Syarik. Beliau berkata, qumna, kami berdiri ila Nabi, menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqabalna, kemudian kami mencium yadahu, akan tangannya Nabi. Kemudian wa kana idza dakhala alayya fa qamat ilaihi fa khadat bi yadihi wa qabbaltuhu ajlastuhu fi majlisiha. Ini wa kana, dan ada Rasulullah idza dakhala alayya, jika masuk kepadaku, artinya qamat ilaihi, kemudian berdirilah Sayyidina Fatimah untuk Nabi, fa akhadat, kemudian Sayyidah Fatimah itu mengambil biadi dengan tangan Nabi, fa qabbalathu, kemudian mencium Sayyidina Fatimah pada Nabi, wa ajlastu, dan mendudukkannya fi majliha, di tempat duduknya. Rawahu Abu Dawud. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, itulah penjelasan kami tentang mencium tangan, baik mencium tangannya orang tua, mencium tangannya guru. Itu disunahkan, dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Dan banyak hadis lain yang tentang hal ini. Dan kenapa Ustadz Jawas ini malah melarang? Yaitu sudah, kalau jadi ustadz itu nanggung, ilmunya sedikit jadi ustadz, ya. Mending baca kita ini. Apalagi sekarang zaman digital, cari kitab apa saja di di internet itu ada. Gak usah pakai laptop, pakai HP saja ada. Cari Maktabah Syamilah. Ya memang harus banyak baca. Jadi ustadz kalau asal ngomong itu, tadi dalilnya enggak ada kan? Padahal dia mengatakan, ya, harus pakai dalil katanya. Ini videonya. Dalam kita mengkaji, dalam kita mengaji, dalam kita beragama, dalil. Harus pakai dalil. Ternyata dirinya tadi, ya, dalam membahas itu tidak pakai dalil. Berarti orang-orang Wahabi ini, ya, mulutnya itu tidak sama dengan hatinya, sehingga dalam tiap kali berceramah, bertausiah itu tidak sama. Mencela-mencela, tidak teguh pendirian. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, pemirsa bisa menilai sendiri mana yang benar, ya. Tadi saya sudah berikan referensinya, baik dari mazhab imam madhab, kemudian dari ulama-ulamanya juga, yang tak kalah pentingnya dari hadis. Yang mana dua hadis itu sudah menjelaskan bahwasannya Sayyidina Fatimah mencium tangan Rasulullah, dan juga siapa itu tadi, para sahabat juga mencium tangan Rasulullah. Atau hadis ini kemudian dianggap palsu oleh maudhu oleh orang Wahabi, karena mereka itu yang hanya yang dipakai itu hadisnya Imam Albani, ya, Syekh Albani.
Ya tak paham kalau seperti itu. Tapi yang jelas kita salaman itu sudah benar. Kita salaman cium tangan itu sudah benar, sudah ada dalilnya, sudah ada contohnya. Jadi meskipun disalah-salahkan biar jangan didengarkan sudah. Karena kita sudah pegangan sendiri, sudah punya pedoman sendiri, sudah punya dalil sendiri. Jadi salaman mencium tangan itu boleh, bukan hanya boleh tapi disunahkan. Pemirsa TSTV yang dirahmati oleh Allah, demikian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.